Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafrisyah Sumarianti dari kelas Matematika OR1 semester 7 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, untuk melengkapi ujian akhir semester, saya akan menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah Manajemen Resiko. Langsung saja kita akan menjelaskan materinya. Berikut adalah videonya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang proses identifikasi resiko. Identifikasi resiko menurut Darmawi, tahapan pertama dalam proses manajemen resiko adalah tahap identifikasi resiko. Identifikasi resiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Proses identifikasi harus dilakukan secara cermat dan komprehensif, sehingga tidak ada risiko yang terlewatkan atau tidak teridentifikasi. Dalam pelaksanaannya, identifikasi risiko dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Antara lain, yang pertama ada brainstorming. Brainstorming adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk membuat ide. Yang kedua ada kuesioner. Kuesioner merupakan mengumpulkan pertanyaan yang disusun untuk memperoleh informasi saat terjadinya risiko. Yang ketiga ada industri benchmarking. Industri benchmarking merupakan proses mengidentifikasi pengukuran kualitas terhadap dua produk untuk membantu manajemen dalam memahami proses industri. Yang keempat ada skenario analisis. Skenario analisis adalah proses menganalisis kemungkinan peristiwa masa depan dengan mempertimbangkan kemungkinan hasil alternatif. Yang kelima ada Risk Assessment Workshop. Risk Assessment Workshop merupakan proses mengidentifikasikan potensi bahaya dan menganalisis kemungkinan bahaya jika benar-benar terjadi. Yang keenam ada Incident Investigation. Incident Investigation adalah menganalisis kecelakaan untuk menentukan penyebab kecelakaan agar dapat mencegah kecelakaan yang lebih lanjut. Yang ketujuh ada auditing. Auditing merupakan pengumpulan data untuk memperoleh dan menilai bukti dari informasi yang ditetapkan. Yang kedelapan ada inspection. Inspection adalah pemeriksaan seksama terhadap suatu produk apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kesembilan ada checklist. Checklist adalah daftar mengenai hal-hal yang harus diperiksa. Kemudian yang 10 ada hazard and operability studies. Merupakan teknik yang digunakan dalam penyusunan pembentukan keamanan atau memodifikasi potensi bahaya atau masalah. Adapun cara-cara pelaksanaan identifikasi risiko secara nyata dalam sebuah proyek adalah: yang pertama, membuat daftar bisnis yang dapat menimbulkan kerugian. Yang kedua, membuat daftar kerugian potensial. Yang ketiga, membuat klasifikasi kerugian, di mana klasifikasi kerugian ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kerugian atas kekayaan properti, yang kedua adalah kerugian atas hutang piutang karena kerusakan kekayaan atau cederanya pribadi orang lain. Kemudian yang ketiga ada kerugian atas personil perusahaan. Sebagai contoh, kompor ditaruh dekat penyimpanan minyak tanah. Api merupakan sumber risiko. Kompor yang ditaruh dekat minyak tanah merupakan kondisi yang meningkatkan terjadinya kecelakaan. Bangunan yang bisa terbakar merupakan eksposur yang dihadapi perusahaan. Misalkan terjadi kebakaran. Kebakaran merupakan peristiwa yang merugikan atau peril.
Identifikasi semacam ini dapat dilakukan dengan melihat sekuen dari sumber resiko sampai ke terjadinya peristiwa yang merugikan. Selanjutnya, masuk kepada materi pengukuran resiko dan distribusi probabilitas. Yang pertama ada pengukuran resiko. Pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya resiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian, bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritasi risiko. Risiko mana yang relevan? Manfaat dari pengukuran risiko. Yang pertama, untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima dan paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Kemudian ada dimensi yang diukur. Ada dua, yaitu yang pertama besarnya frekuensi kerugian. Kemudian yang kedua, tingkat kegawatan atau severity, atau keparahan dari kerugian-kerugian. Dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi tersebut, dapat kita ketahui nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran. Variasi nilai kerugian dari suatu periode anggaran ke periode anggaran yang lain, naik turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu. Dampak keseluruhan dari kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri, jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja. Kemudian yang kedua ada distribusi probabilitas. Digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi. Kemungkinan dari kejadian atau hasil yang spesifik diukur dengan resiko dari kejadian atau hasil yang spesifik terhadap jumlah kemungkinan kejadian atau hasil. Probabilitas dilambangkan dengan angka 0 dan 1. Dengan 0 menandakan kejadian atau hasil yang tidak mungkin, dan 1 menandakan kejadian hasil atau yang pasti. Konsep probabilitas. Menggunakan konsep sample space atau lingkup kejadian dan event suatu kejadian atau peristiwa. Bayangkanlah suatu set S dari kemungkinan kejadian atau hasil dari kejadian tertentu. Set S tersebut mungkin saja berupa daftar dari jumlah tabrakan kendaraan di suatu wilayah tertentu atau tahun tertentu. Kemudian set seperti inilah yang kita bisa sebut dengan sample space. Untuk mengetahui besar kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, maka kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Ada 3, yaitu yang pertama, probabilitas peristiwa dengan bobot berbeda, di mana PE sama dengan WE per WS. Kemudian yang kedua ada probabilitas peristiwa dengan bobot sama, PE sama dengan E per S. Kemudian yang ketiga ada probabilitas tidak terjadinya peristiwa, QE sama dengan SE, S dikurang E per S. Dengan keterangan, W adalah bobot masing-masing peristiwa, S adalah peristiwa yang diamati, E subset, PE adalah probabilitas subset, WE jumlah keseluruhan bobot dalam subset E. Kemudian WS adalah jumlah keseluruhan bobot S. Masuk saja kita langsung ke contoh. Suatu set S terdiri dari 10.000 unit mobil sedan mewah, sejumlah 9.000 unit seharga di bawah 25 juta, dan 1.000 unit seharga 25.500.000 rupiah. Untuk mobil yang seharga 25 juta diberi bobot 1, sedangkan untuk yang seharga 25.500.000 diberi bobot 2. Hitunglah probabilitas mobil sedan tersebut.
Dalam penyelesaiannya, kita dapat dengan probabilitas terjadinya tabrakan, di mana PE adalah WE per WS. Kita tahu W adalah bobot masing-masing peristiwa, S adalah peristiwa yang diamankan, sedangkan E adalah subset. Maka jumlah W adalah 2 untuk bobot harga yang 25.500.000, sedangkan untuk bobot 1 untuk 25 juta. Maka kita dapat 2 dikali 1000 per 2 dikali 1000 ditambah 1 dikali 9.000. Maka hasil yang didapat adalah 2000 per 11.000. Dengan hasil yang lebih kecil lagi adalah 2 per 11 atau 0,18. Kemudian untuk yang kedua adalah probabilitas bobot yang sama, di mana PE adalah E per S sama dengan 1000 per 10.000, menghasilkan 1 per 10 atau 0,1. Selanjutnya yang ketiga ada probabilitas tidak tabrakan, di mana QE sama dengan S dikurang E per S, sama dengan 10.000 dikurang 1000 per 10.000. Maka hasil yang didapatkan adalah 9.000 per 10.000 dengan hasil 9 per 10 atau sama dengan 0,9. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah penjelasan dari materi yang telah saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami dan menambah pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.